Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya, Bang. Jadilah Anda Kristen. Datang untuk kedua kali nggak dijawab anak Paulus ini tuh. Kan nasihatnya jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus yang palsu. Karena percaya kepada Paulus. Dengan percaya kepada Paulus sama dengan percaya dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Paulus juga sama dengan saya. Nah, derajat sama dengan saya, Paulus. Iya. Maksudnya sama-sama penyesat gitu? Bukan, pengikut Yesus. Pengikut. Iya. Pengikut Kalau ajarannya. Anda pengikut Yesus, pengikut ajarannya. saudara, kalau Anda ini, pengikut Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus berkata, ngapain saya percaya kepada Paulus? lah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kan nasihat Yesus jangan percaya. Itu kan urusan Iya, dia kan? itu. Urusan dia itu. Kok jadi kayak gitu diskusinya? Iya, urusan Kok jadi kayak gitu? mereka itu. Yang penting saya pengikut Yesus. Apa yang saya perbuat Kalau ajaran Yesus. gimana ini teman-teman? Tidak semena. Kalau abang ini pengikut Yesus, abangku, abang. Tidak mau abang, kalau abang ini berbuat kalau baik. abang ini pengikut, kalau abang ini pengikut Yesus, tidak mungkin percaya kepada Paulus. Kan begitu poinnya. Kan Yesus yang mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Terus kenapa Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa, Bang? Anda menganggap ucapan Yesus itu angin lalu yang tidak perlu dipercaya. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam penjara, dalam bilik. Lah, kenapa abang justru percaya? Karena nasihatnya jangan percaya, Bang. Sehatkah abangku ini? Habis itu Anda mengaku pengikut Yesus. Kan aneh. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Ajaran Yesus tidak berzina, tidak mencuri. Kasihlah musuh. Alamak, itu ajaran Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Itu. Iya. Cocok lah itu. Anda mengambil ajaran anak Maria, tetapi Anda percaya kepada Mesias atau Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang bilang? Loh, tadi yang bilang kan? Yesusnya kan mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan percaya atau percaya, Bang? Pinsam. Yang penting jangan berzina, jangan mencuri, kasihlah sesama. Itulah ajaran Yesus. Abang, dasarnya dulu, Bang. Dasarnya dulu. Dasarnya dulu, Bang. Pak, kalau misalnya urusan Paulus sama derajatnya seperti saya. Iya, oke, baik. Sekarang Anda mendapatkan perintah jangan berzina. Urusan Paulus sama yang Saudara, Anda mendapatkan perintah jangan berzina itu di mana? Di mana Anda dapatkan larangan itu? Jangan kau berzina. Itu Anda dapat dari... Enggak, saya tanya. Anda dapat ilmu dari mana perintah? Manapun itu dapatnya berzina baik. Berzina baik ya? Jangan ke situ. Semua agama juga mengajarkan itu. Tuh, nggak bisa dong.
Gak bisa Anda mempoles Anda mempoles diri Anda. Anda mempoles diri Anda dengan larangan-larangan yang tak berdasar di dalam agama saudara. Mana larangannya jangan berzina di Kristen? Tolong tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan larangan jangan berzina di Kristen, mana dalilnya? Ayo, ada nggak? Yang penting mulai ngaco. Itu tidak baik. Iya, mana larangannya berzina? Mana larangan berzinanya di dalam Bible mana? Mana? Percuma aja Anda bilang jangan berzina kalau tidak ada larangannya. Jadi berzina itu baik rupanya. Tidak bagus, Rupanya makanya saya minta dalilnya di dalam Bible mana jangan berzina. Dalil. Iya. Orang nggak waras saja. Kalau misalnya dibilang berzina itu tidak baik. Aduh, abang. Jangankan dalil. Abang. Syarat sah nikah di Kristen apa? Ngapain lah Anda membahas-bahas. Ya, syarat sah nikah di Kristen apa rupanya? Kalau misalnya Anda supaya kategori tidak berzina di Kristen itu apa? Syarat sah nikahnya apa? Emang ada syarat sah nikah di Kristen? Ada. Syarat sah nikah di Kristen itu emang ada. Dalilnya di mana? Nggak ada, Bang. Syarat sah nikah di Kristen itu nggak ada. Nggak ada, saudara. Apa itu, Bang? Syarat sah nikah di Kristen mana ada? Lari jangan berzina, padahal nggak ada. Yang ada perintahnya Paulus, jangan berzina. Ada hanya dua yang memerintahkan jangan berzina. Siapa itu? Elohim dan Paulus. Sebelum Paulus melarang berzina, terlebih dahulu dia batalkan dulu perintah Elohim. Perintah Elohim jangan berzina dibatalin oleh Paulus. Habis itu dia bikin aturan sendiri. Jangan kau berzina, jangan kau mencabul, jangan kau memburu. Dia bikin sendiri aturan. Jadi ketika orang Kristen ini kemudian tidak berzina, dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi dia taat kepada perintah Paulus. Kenapa? Efesus 2:15. Paulus dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan berzina itu dibatalin. Habis itu dia bikin perintah sendiri. Jangan kau berzina. Memang nampaknya sama, kelihatannya bagus. Tapi yang satu perintah Tuhan dibatalin. Habis itu dia mendudukkan dirinya sebagai Tuhan yang memerintahkan jangan berzina. Nah inilah yang makanya Yesus itu. Jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa yang mendasari Yesus melarang itu? Ada apa? Kenapa emangnya kalau percaya? Ada apa kalau memang percaya? Kan Kristus. Yesus mengatakan jangan. Biarpun dia Kristus. Ya apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Jawabannya Yesus, karena dia menyesatkan. Makanya jangan percaya. Berarti orang yang percaya, ya disesatkan. Nah inilah jadinya tadi. Gitu saudara-saudaraku. Ya, ayo. Kembali gunakan akal sehat. Yuk. Perintah Yesusnya kan gitu tuh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam ini. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah kalau tidak percaya binasa. Yesus mengatakan apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Datang, ada setan datang, ada siapapun datang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Maka kalau hanya model Ananias, Anaius, Anaos, Anaous, Anaius, Andrianus, Anus Bosok, tak ada itu. Nasihatnya jangan kau percaya. Inilah kalian. Masa lebih percaya saya ke Yesus daripada kalian? Gimana sih orang-orang ini? Makanya kurangi makan babi. Babi itu membuat kalian itu bebal. Kalian itu jadinya apa? Tak beraksana sini. Kalian itu membabi buta asal percaya aja. Padahal kan sudah jelas tuh nasihat Yesus ketika dia di Bukit Zaitun. Berdiskusi secara pribadi kepada murid-muridnya. Guru, ya paman. Tolong dong, apa?
buka rahasianya. Rahasia apa? Rahasia kedatanganmu. Oh, kamu tahu? Mau tahu? Mau dong. Nah, gini. Kalau aku yang datang, catat. Apa itu? Aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan meratap. Semua manusia di bumi ini akan melihat aku. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Kalau aku yang datang, maka satu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di sini, di sono, jangan kau percaya. Karena itu bukan aku. Kapan sih kalian mau sadar? Islam sudah ada di tengah-tengah kalian. Kalau dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam itu menyuarakan supaya kalian itu sadar, wajar. Sekarang kami sudah hadir, weh. Sambutlah tanganku ini. Iya. Marilah dengan mesra. Iya dong. Kasihku hanya untukmu. Iya. Hingga kamu Allah. Asik. Masa mau kayak gini terus kalian ini? Jangan gengsi lah kawan. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Mau seindah apapun ajaran Kristus yang datang, tapi bukan aku, jangan kau percaya. Mau sebaik apapun dia, mau sehebat apapun dia, sehebat apapun mukjizat-mukjizat, jangan kau percaya. Jangan. Jangan. Memang kami Sebab tidak kau akan percaya. disesatkan. Nah, kalau Anda percaya, tidak percaya, kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Paulus kan bukan Boleh nabi, saya kan jawab? Boleh Mesias. saya jawab? Nah, Boleh silakan. saya jawab gini. Silakan. Saya jawabnya gini. Soalnya gini loh bang, gini. Mesias kata ini yang ketemu Rasul Paulus ini nggak mengajarkan kepada Paulus menerima wahyu untuk bisa menggauli setiap perempuan yang dia inginkan, bang. Tidak mengajar mengawini bocil. Paulus tidak mengatakan, mengawini setiap. Paulus Enggak, mengatakan gini loh, bang, segala sabar dulu, sesuatu saya jawab boleh. dulu. Dengar Gini dulu. Ya saya Bang, bantah. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau dipenghambakan. Kau bukan lagi hamba. Kalau kau bukan lagi hamba, berarti kau siapa? Kalau kau bukan hamba Tuhan, kau siapa? Kau Tuhan. Sebagai Tuhan kau bebas gak? Bebas. Sekarang apa yang haram di agama Kristen? Ada? Ada yang haram di agama Kristen? Ada? Hah? Ada? Ada nggak? Ada kaki meja. Banyak kan yang Jawab haram cepat. tuh banyak. Kulempar baskom nanti kau. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan dalilnya. Coba kau Satu baca aja. 10 perintah Allah itu. Itu sudah jangan dibatalkan berzina. itu, keclok. Jangan berzina. Jangan berzina itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau jilat-jilat lagi orang yang sudah dibatalin. Kau jilat lagi. Injil apa itu? Lagian itu kitabnya Yahudi, bukan kitab kau. Susah kalian Kata itu. siapa? Kata siapa? Ya kata yang punya kitab lah. Apa? Siapa? Ulangan 33 nomor 4. Taurat Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Emang kalian Bani Yakub? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dan aja lu pakai hukumnya orang. Kalian memang itu perampok. Kenapa?
Kenapa demikian? Kenapa demikian? Itu boleh. Itu di Paulus tuh. Jangan lagi kau mau diperhambakan sebab kau sekarang bukan hamba. Gini loh Juma. Kalau Apa? seandainya si Rasul Paulus mengatakan menerima wahyu, menerima wahyu supaya bebas menggauli setiap perempuan yang keinginan, berarti dia tuh sesat itu. Nah, itu dalam Agak agama ada Paulus seperti itu. itu loh. Ada, Apalagi ini kutunjukkan loh, dalilnya. Pak. Kutunjukkan dalilnya. Rasul Paulus itu gini loh. Kutunjukkan Gini loh, dalilnya. Ada saat Kutunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya. Paulus membolehkan kemudian memburit, menggauli kucing, ayam, sapi, biawak. Mau kutunjukkan dalilnya. Mau? Mau? Hah? Tuyul? Ngomong seenak perut. Baca Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari penghambaan. Tuh. Lempar juga panci muka kau nanti. Ngomong seenak perut. Kau kalau kebencian asal bicara, kau belajar dulu. Pakai itu mukamu. Ada ndak yang haram di gereja? Ada. Minum, makan di sana. Laki sana sama laki dinikahkan. Sama binatang aja kalian ngambat kok. Banyak cerita kau pijak juga mulut kau nanti. Ngomong asal kebencian aja. Ngomong itu pakai akal, pakai dalil. Bang Juma, Apa lagi? kamu kok ngomongnya kayak orang kesetanan gitu loh, padahal Enggak dong. Ada manusia biadab mengatakan menerima wahyu supaya Bang Juma, bebas susah diterima kata-katamu dengan gaya. Manusia biadab. Manusia Nah, biadab Juma. apa? Gini, Bahlul, kalau seandainya kau Rasul tunjukkan Paulus mengatakan- negara mayoritas Islam atau negara mayoritas Kristen seandainya- penyakit AIDS itu. Hei, Bahlul. Udah dibilang di Kristen itu nggak ada aturan. Aku mau tanya sama kalian yang Kristen yang ada di sini. Iya, Apa tanya. batasan, berapa batasan usia dinikahkan dalam Kristen? Perempuan. Berapa batas usia wanita perempuan bisa dinikahi? Jawab. Kasih dalil. Ya, kenapa harus Satu. dibatasi? Berarti kau bisa menikahi anak usia 1 hari kan? Enggak lah. Kau lah itu. Bukan seperti itu. Mana Kita itu- dalilmu? Syarat sah nikah dalam Kristen apa? Apa? syarat Ada. nikah? Iya. Dalil. Dalilnya kenapa? Ada. Kenapa? Agama Kristen itu sama seperti hewan, tidak punya aturan asal kau tahu. Jadi Di maksudnya Indonesia, makin di banyak Indonesia aturan, ini, makin- di makin Indonesia agama ini benar kalian gitu. itu kayak ada aturan karena kalian niru-niru kami. Di Kristen itu nggak ada nikah itu, yang ada kawin. Kamu suka aku suka kamu, kita sudah punya anak, suami istri lah kita. Adapun acara nikah-nikahan itu cuma niru-niru Yunani tuh. Nggak ada. Coba kau tunjukkan di mana prosesi pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan. Iya, apa pentingnya itu proses itu? Ya makanya kalian seperti binatang. Kan salah aku bilang. Kok seperti Lah, kalau tidak seperti binatang, mana proses pernikahan di Kristen itu mana dalilnya? enggak, dalilnya apa kalau udah ada Dalilnya profesi apa? binatang, kalau Dalilnya. ada profesi Udahlah, bukan udahlah. binatang Kembali gitu. kepada tema, saudara-saudara. Iya. Kembali kepada tema. Ketika Ya, Yesus apa temanya? mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Iya. jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Iya, emang dikatakan jangan percaya kepada Paulus. Ya, orang kan Paulus itu? Ya orang. Nah, terus? Ya terus nggak ada dikatakan nggak percaya sama Paulus, kan dikatakan bukan Paulus. Kan orang. Iya. Inilah kalian. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, kata Yesus, jangan Bukan kayak percaya. gitu bacanya cuma. Bukan kayak gitu. Mulai. Jika orang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagai Dari mana Mesias, kau tahu Tidak itu ada Paulus? dalilnya itu. Udah si Dion ini diturunin dong. Loh. Dari tadi dia pura-pura Ini gila. Kamu turun, kau turun. Kau ke Bukan gereja gila, colok memang. pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau gila memang kau. Dari tadi kau dikasih hati, makin menjadi-jadi. Dari mana dasarnya itu Paulus, Bang Juma? Matius 24 itu mengatakan, Iya. jadi apabila ada orang berkata ada Iya. Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya.
Iya, nggak masalah di situ kita nggak. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa kamu percaya? Di mana dia ketemu? Lah kan di padang gurun itu siapa? Yang ditemui di padang gurun itu siapa? Mesias atau Padang bukan gurun. itu? Padang gurun mana? Paulus di padang Ketika gurun dia mana? ke Damsyik. Iya, itu padang gurun. Iya padang gurun lah, makanya kau belajar. Aku belajar itu bukan padang gurun. Kalau padang gurun, Iya, nggak tahu padang gurun. kalau Damsyik menuju Damsyik itu padang gurun, apa yang akan menjadi taruhanmu? Kok kalau? Kok pakai kata kalau? Ya kalau itu padang gurun, Iya, kenapa harus pakai kata kalau? Berarti kamu ya berarti ragu-ragu. kamu bohong. Karena jelas Damsyik kau itu yang bohong adalah pakai padang kalau. gurun. Ya karena dalilnya ada. Kalau Damsyik itu adalah padang gurun. Makanya kau belajar. Jangan kau hanya Kristen. Itu enggak ada ilmu. Dari tahu. Iya memang, betul. Betul memang. Gak ada ilmu Kristen itu. Bukan Kristen namanya kalau ada ilmu. Tentang Bible ya. Woi, jangan dimati-matikan, jangan di-mute. Sekarang kalau ada dalilnya menuju ke Damsyik itu padang gurun, gimana? Kenapa pakai kalau? Dalilnya Karena apa ada dalilnya. Apa dalilnya? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Iya, apa? Sebut. Bilang aja kok nggak tahu. Iya, aku kan. Ya sebutlah kau yang buka dalil. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Iya. Ya apalagi? Paulus bertemu dengan Itu kepada Paulus Mesias. itu. Halo. Semua kan ini kok jadi pengorok semua ya. Kamu ini kok diskusi Bible nggak ngerti, asal ngomong aja kau. Memang di sana itu, memang di sana itu ada batu kali gitu loh, pebukitan kayak Indonesia gitu, ada pohon-pohonan gitu. Padang gurun di sana bro. Itu dugaanmu. Terus di sana apa? Kali. Iya, enggak. Oh Kali Malang di sono, kan cuma kali. Ngapain kau tanya? Padang gurun. Hei, saudara, Yesusnya berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen. Iya. Kepada muridnya Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya itu betul itu, jangan dipercaya. Nah, terus kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Kan tadi katanya dia berpesan kepada muridnya. Kan? Halo. Iya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan dipercaya. Ya, terus kamu kenapa percaya? Ya kan itu bukan Paulus yang dimaksud. Dumpala. Bukan pula Paulus yang dimaksud. Jadi yang Memang bukan. Apa alasanmu mengatakan bukan? Enggak. Kau dulu nuduh palsu itu, nuduh Paulus itu dia yang dimaksud, apa dalilmu? Kan jelas apabila ada orang berkata dia melihat Mesias atau bertemu Mesias di padang gurun, Iya. jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun enggak? Bukan di padang gurun. Lalu di mana? Jalan ke Damsyik. Lah, Damsyik tadi saya sudah bacakan. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Itu kota Jakarta itu dulu hutan. Kalau zaman sekarang bukan hutan lagi. Lampu merah aja deh. Dompala. Mending kau ke gereja, porotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Tahu nggak? Kalau udah keluar kata-kata kotor itu menandakan argumennya lemah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berhadapan dengan orang gila pembohong, nggak masalah. Bunda Mila naik bun. Saya nggak peduli kalian ya. Kalau saya sudah kasih materi yang sangat sederhana, hanya minta kalian itu jujur. Kalian kan selalu mengatakan, di Islam itu boleh berbohong 3 hal. Cuman 3 kan di Islam? Selebihnya kalian yang ambil kan? Ada berapa angka di dunia ini? Dari angka 1 sampai triliunan. Cuman 3 diambil Islam. Selebihnya kalian semua. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya dusta dan kebohongan. Ini sederhananya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun,
jangan kau percaya. Bilang pula Damsyik bukan padang gurun. Dalilnya sudah kuuraikan. 1 Raja-Raja 19:15. Damsyik itu padang gurun. Bukan padang gurun. Lalu apa? Kota metropolitan rupanya. Ada kereta api di sana, kereta listrik. Katanya tadi di Jakarta dulu kan nggak begini, hutan katanya gitu. Ya lebih parah dulu berarti. Abad pertama Damsyik itu masih padang gurun. Kau pikir di sana Ada warung kopi. banyak warkop? Inilah kalian saudara-saudara. Ya kan jangan di sana dulu ada Bolangi Banyumas, rumah hobi. Selamat pagi. Ya, pagi. Apa nih? Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Benar. Kenapa Anda percaya kepada orang yang bernama Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Yesus, Mesias dan Mesias itu apakah paralel? Ya, iya iyalah, lalu siapa lagi yang dimaksud di sana? Yesus itu orang yang manusia yang dilihat orang waktu itu. Apa? Mesias itu yang diurapi. Mesias Terus itu artinya apa? Indomie. Mesias itu artinya yang diurapi itu gelar. Iya. Nah, apa hubungannya? waktu Paulus Siapa yang datang, tanya? apakah dia mengatakan aku ketemu Mesias? Enggak logikanya. Biar aku bacakan. Iya, ayat silakan. yang mana Anda ambil? Silakan. Ente ngambil ayat mana? Matius 24. Oke, itu perkataan Yesus. Iya, kepada Bani Israel. Nomor 23 sampai 26. 24. Sebentar saya bacakan. Matius 24. Ya, 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, sekarang ada hubungannya dengan Paulus mana? Ayat mana Anda ambil? Jangan so intelek tapi otakmu nggak berfungsi ya kawan ya. Iya. Yakinkan dulu otakmu berfungsi. Udah nggak usah Oke. curhat, nggak usah curhat. Kalau ada Curhat yang ke Mama Dede. Ya. udah kamu turun. Sebelum kuludahi mulutmu turun. Langsung ketahuan. Turun. Nah. Jadi teman-teman yang Muslim saya tanya, kalau Anda mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, habis itu Anda laporkan ke Kristen. Yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen pemakan babi ini, siapa? Bom-bom atau Yesus yang Anda temui? Gimana? Deng, turun dah. Kalau ada di antara kalian mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, lantas Anda laporkan ke Kristen pemakan babi, yang ada dalam benak mereka, misalnya Bunda Rahma bertemu dengan si Cuplis yang barusan turun. Bos, saya ketemu Mesias loh. Dalam pikiran dia itu Yesus atau bom-bom? Bom-bom. Hah? Kok bisa jadi kayak Di gini? pikirannya dia percaya bahwa itu Yesus. Jangan diputar-putar Bunda. Ya dia jelas percaya dalam bahwa itu pikirannya Yesus. dia itu adalah Yesus. Ya. Apabila kemudian kita berbicara Mesias, maka yang nampak di otak mereka ya Yesus. Yesus. Jadi tidak perlu disebut namanya Yesus di sana. Kan sudah dikatakan apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, maksudnya mengaku bertemu Yesus. Yesus itu yang dimaksud. Kok lari kemana-mana sih Bahlul? Karena di perjanjian baru hanya Yesus yang digelari Kristus. Lagian juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Kristus itu aku itu Kristus, Yesus itu Kristus, Yesus itu aku itu Mesias. Emang dompal Kristen ini. Dia ajak diskusi baik-baik, malah pura-pura gila. Kan Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias,
Maksudnya Yesus lah, di situ yang dimaksud. Memang ada Mesias lain? Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya sebab Yesus palsu. Itu maksudnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa Kristen percaya? Apa jawaban Kristen? Silakan kita dengarkan. Mau tidur. Akang, ada Bunda Mila di bawah tuh. Mau naik. Jadi mereka itu pura-pura on ya. Padahal udah jelas di situ nomor 26. Intinya kalau Oten itu diskusi ya, aku simak dari tadi, bukan sebenarnya melawan Banjuma. Tahu nggak yang dia lawan siapa? Bibelnya. Yesus. Ya itu yang dia lawan. Yesus yang lawan. Yesus. Mereka ini anti Yesus, anti Kristus. Mereka lebih percaya kepada Kristus palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih percaya Kristus palsu daripada Yesus yang asli. Yesus aslinya mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu. Iya, memang kami nggak percaya itu. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya, karena yang dimaksud bukan Paulus. Dari mana kamu tahu kalau yang dimaksud bukan Paulus? Sementara Yesus mengatakan, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Iya. jangan kamu percaya. Iya. Terus Nah, dari mana? Terus kenapa kamu percaya? Dari mana kok bisa diarahkan ke Paulus itu? Lalu siapa? Kan orang. Paulus yang bukan orang. Udah berubah sapi rupanya Paulus itu. Iya, tapi bukan dia orang, tapi bukan dia yang dimaksud. Tidak ada pengecualian dari Yesus. Tidak ada. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Berarti kalau bukan aku datang, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Makanya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus kalau tidak ada tanda-tanda tersebut. Nah, sekarang tanda-tanda itu, yaitu tanda yang mengelilingi Yesus ketika ia datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah ada? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa kau percaya kepada Paulus? Itu yang dimaksud kedatangan kedua kali secara fisik. Murid Paulus lagi? ini. Oh ya. Emang Yesus pernah mengatakan dia datang tanpa fisik? Kenapa Pernah. harus? Kenapa harus dikatakan dulu saya mau datang dengan tidak berfisik? Kan dia mengatakan sendiri, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Ya, kelak, berarti dia kan? berarti dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia, Iya. sebagai manusia. Jadi Iya. kalau bukan sebagai manusia, jangan kau percaya. Kan itu dalilnya. Nggak ada dibilang sebagai, kalau datang bukan sebagai manusia, nggak ada dibilang seperti itu. Kan dia mengatakan kalau ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Memang kami nggak percaya kalau ada yang bilang ada Mesias di Loh, sana. Paulus kenapa kamu percaya? Iya, saya percaya karena Ya kan Paulus- perintahnya jangan percaya. Iya, kalau sama orang yang memberitakan yang palsu kami nggak percaya. Loh, kan perintahnya jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Percaya sama siapa? Orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Di padang gurun. Iya. Siapa itu yang dimaksud? Ya siapapun. Ya siapa yang kami percaya, kan nggak ada yang kami percaya. Yang bertemu Paulus di kamu percaya. Ya Paulus kami percaya. Iya, kan perintahnya jangan percaya. Robek otak kau kan? Bukan robek. Lah kan perintahnya, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya Jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? kepada
Ya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Lah, Paulus kan. Dari mana kau tahu bertemu dengan Paulus di padang gurun? Lalu yang ditemui di padang gurun itu siapa? Siapa? Nggak tahu siapa yang bertemu di padang gurun. Lah, Paulus semua itu siapa dia temui? Iya, Yesus. Iya. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Baca nomor 23. Kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Di sana, sini percaya, di mana, dimanapun. Pokoknya mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kamu percaya? Dimanapun atau di padang gurun? Itu data nomor 25-nya, nomor 26-nya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau percaya? Enggak, dimanapun atau di padang gurun. Dia mengatakan di data nomor 23-nya, dia tidak mengatakan di padang gurun, Cak Ayu. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Ya saya percayalah sama Paulus, dia itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus, kamu percaya kepada Paulus. Saya percaya Yesus, saya Kalau percaya Yesus, Paulus. lalu kenapa kamu percaya kepada Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan Kan percaya. perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Perintah siapa? Jangan percaya. Perintah Yesus. Tunjukkan Matius dalil. 24. Matius 24 nomor 23. Yang Yesus jangan percaya kepada Paulus. Orang yang Iya, itu mengaku bukan Paulus bertemu. yang dimaksud. Orang Paulus ini orang bukan? Iya, orang Paulus. Kata Tapi Yesus yang di jangan ayat kau itu bukan percaya. Paulus yang dimaksud. Dari mana kau tahu bahwa bukan Paulus? Sementara dia mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu dan mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, kenapa kamu percaya? Ya apa? Ya memang kami gak percaya sama orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nih, terus kenapa kau percaya Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya sama Paulus. Lah, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nggak ada Yesus bilang jangan percaya ke Paulus. Paulus itu bukan orang, sudah jadi setan dia rupanya. Paulus itu Iya, kan Yesus mengatakan jangan kau percaya orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ya, kan Perintahnya clear jangan itu. percaya. Ya kan clear itu apa yang Ya, dipermasalahkan. terus kenapa di situ. kamu percaya kepada Paulus? Iya kan nggak ada orang yang bilang jangan percaya. Yesus nggak ada bilang jangan percaya kepada Paulus. Tapi kan Paulus mengatakan orang Cak Kangkung. Perintahnya jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu perintahnya. Paulus nggak ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias. Lalu di yang situ. ditemui dia siapa? Yesus. Ya itu. Lucu ente ini. Lucu ente. Yesus Mesias bukan? Yesus Mesias Kristus. Nah itu dia, kau tahu. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, terus kenapa kamu percaya Paulus? Ya, dari tadi saya bilang kan nggak ada itu di perintah jangan percaya Paulus. Ya udah kau turun, kau ke gereja seperti biasa, buka celam pendeta, jilat biji pelernya biar kau waras. On semua ya ada bahasa Indonesianya ya. Udah terlanjur Kristen kalian. Sebenarnya kalian